Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala dari kelompok L. Nah, di sini kami yaitu beranggota 7 orang. Yang pertama ada Mas Rifki, ada Mas Ahmad Holil, ada Mas Gali Rakasiwi, ada Mas Jamaluddin, ada Mas Nur Wahid, ada saya sendiri Lala, dan yang terakhir ada Kayosi Mutiara. Nah, pada presentasi kali ini kita mengambil judul yaitu penerapan sistem IRP berbasis Odoo untuk proses penjualan dengan metode Odoo pada toko kue Sweetcraft. Nah, kenapa kita mengambil judul ini? Ada 3 poin utama kenapa kita menggunakan toko Sweetcraft ini. Nah, yang pertama digitalisasi bisnis UMKM, terus yang kedua itu ada Odoo itu sebagai solusi open source, dan yang terakhir itu toko kue Sweetcraft ini butuh sistem terintegrasi. Nah, dalam IRP ini yang memungkinkan terintegrasinya berbagai aktivitas semua proses bisnis dalam suatu sistem yang terkonsolidasi sehingga mempermudah monitoring dan pengambilan keputusan secara real time. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ahmad Holil. Baik, saya Ahmad Holil Jalani akan menjelaskan mengenai permasalahan. Pada kondisi saat ini, proses pencatatan operasional masih dilakukan menggunakan pencatatan manual, menggunakan buku besar ataupun spreadsheet sederhana. Sistem yang belum terintegrasi ini menyebabkan sering terjadinya ketidaksesuaian antara data stok yang ada di gudang dengan data yang tercatat di dalam buku besar ataupun spreadsheet tersebut. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial semakin memperbesar potensi kesalahan pencatatan, sehingga menimbulkan resiko menurunnya daya saing usaha di era digital. Kemudian di sini ada tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP berbasis Odoo dengan pendekatan Object Oriented Analysis and Design agar sesuai dengan kebutuhan bisnis toko kue. Kemudian mengintegrasikan modul-modul Odoo seperti modul pencatatan pesanan, pengelolaan bahan baku, serta laporan keuangan yang terpusat. Dan dengan penerapan sistem ERP ini diharapkan ketergantungan pada pencatatan manual dapat dikurangi, kesalahan dan kehilangan data dapat diminimalkan, serta proses bisnis toko kue menjadi lebih efektif dan efisien serta terstruktur. Baik, terima kasih ke Kak Yosi dan Kak Lala atas waktu dan layarnya. Di sini saya Gali Rakasiwi akan membawakan terkait modul yang digunakan kelompok kami, yaitu kelompok L. Ada 7 modul yang digunakan. Yang pertama adalah modul website, yaitu untuk membangun dan mengelola halaman web Pandanwangi Bakery. Yang kedua modul sales, untuk mencatat transaksi penjualan, baik pesanan reguler maupun custom. Yang ketiga yaitu modul inventory, untuk mengelola persediaan bahan baku seperti tepung, gula, coklat, dan bahan tambahan lainnya. Yang keempat modul purchase, mendukung proses pengadaan bahan baku dari supplier. Lalu yang kelima yaitu modul accounting, untuk mencatat transaksi keuangan secara otomatis mulai dari penjualan, pembelian, hingga laporan laba rugi. Yang keenam yaitu modul CRM atau Customer Relationship Management, yaitu untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Yang ketujuh modul karyawan atau employee, untuk mengelola data karyawan termasuk absensi, jadwal kerja, dan pembagian tugas. Baik, selanjutnya. Di sini ada use case dan activity diagram untuk modul website. Nah, di sini pertama yang saya bahas adalah use case diagram untuk proses pemesanan kue via website. Di sini ada aktor customer dan prosesnya ada buka website Pandanwangi Bakery. Lihat katalog pesanan. Lalu yang ketiga pilih produknya, bisa juga custom. Yang keempat tambahkan keranjang. Yang kelima check out tanpa login. Jadi kita bisa
membeli tanpa perlu membuat akun terlebih dahulu atau login terlebih dahulu. Yang keenam, pilih metode pembayaran. Untuk metode pembayaran sendiri itu ada COD, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Dan juga di proses ini kita mengisi alamat pengiriman. Lalu yang selanjutnya adalah konfirmasi pesanan. Di sini nanti sistem atau admin akan mengkonfirmasi dulu pesanan dari customer itu. Nah, untuk di proses pilih produk, itu ada include ke upload desain kue dan detail acara. Itu hanya untuk buat yang ingin custom kuenya sendiri. Lalu yang di sini konfirmasi pesanan, include, yaitu sistem membuat sales order. Jadi otomatis nanti di bagian modul salesnya akan terbuat pesanannya. Lalu di sini ada customer menerima notifikasi pesanan berhasil, itu proses selanjutnya, dan sistem mengurangi stok bahan untuk di bagian sistemnya, yaitu di bagian inventory. Lalu selanjutnya di sini ada activity diagram. Di sini ada dua aktor atau dua prosesnya, yaitu admin dan pengunjung. Pertama, start, yaitu membuat blog dan akun e-commerce yang sebenarnya bisa saja langsung bisa membeli tanpa perlu membuat akun. Selanjutnya, upload gambar produk secara manual, yaitu untuk custom saja, custom kue custom. Lalu selanjutnya adalah publish kontennya atau publish filenya. Lalu ke pengunjung, pengunjung mengirim pesan atau mengisi formulir yang diinginkan untuk kue customnya. Lalu selanjutnya pesan masuk ke email admin untuk proses admin. Admin membawa pesan atau email WA untuk mengirimnya untuk memastikan pesanan apakah sudah benar atau tidak. Jika ada pesanan, tulis masuk manual ke Excel. Lalu selanjutnya teruskan ke bagian sales dan selesai. Baik, selanjutnya di sini sekilas saja untuk tampilan rancangan Odoo, ada halaman beranda, halaman menu, terus halaman website, halaman kontak kami, dan ini halaman tampilan rancangan Odoo di halaman pesanan untuk customnya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan halaman Odoo untuk menu-menu modulnya. Di sini kita pilih website. Nah, ini adalah tampilan untuk website kelompok kami, yaitu Pandanwangi Bakery dari kelompok L, terkait toko kue, penjualan toko kue. Ini halaman beranda. Kita bisa ke menu. Untuk menunya sendiri, di sini ada beranda untuk menampilkan halaman awal. Untuk menu itu tampilan halaman produk. Tentang kami ini terkait profil perusahaan, yang galeri ini untuk gambar-gambar produk dari kelompok kami. Yang meeting ini untuk B2B atau business to business yang mungkin perlu membuat kue yang custom. Lalu ini ada bantuan untuk customer yang mungkin bermasalah, kuenya belum sampai atau kuenya bermasalah tidak sesuai dengan pesanan, bisa melakukan di menu bantuan. Dan ada hubungi kami jika terjadi kendala atau masalah lainnya. Dan juga di sini ada nomor telepon dan email. Lalu di sini kita bahas ke menu produk kami. Di sini sudah saya tambahkan untuk produknya. Sudah ada banyak produknya. Lalu tentang kami, profil perusahaan kami di sini Pandanwangi Bakery untuk Indonesia. Dan ini anggota profil anggota dari perusahaan Pandanwangi Bakery. Karena ini studi kasus, jadi ini fiktif ya. Tidak ada perusahaan aslinya. Lalu di sini ada galeri. Ini untuk informasi saja di galeri.
untuk gambar-gambar dan cerita menarik dari Pandan Wangi Bakery. Dan ini untuk meeting yang mungkin bisa diatur untuk B2B, hanya customer yang bisa mengakses. Sebenarnya bisa membuat juga. Lalu di sini ada menu bantuan, kita membuat tiket, nanti tiket otomatis masuk ke sistemnya. Lalu di sini ada hubungi kami, bisa mengajukan pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan terkait pembuatan kue gimana, harganya berapa, seperti itu. Baik, untuk contohnya sendiri kita bisa ke menu, kita bisa pilih kue yang kita inginkan. Nah, ini ada sold out, berarti sudah habis. Jadi tidak bisa dibeli walaupun bisa dipencet ya. Kita ini aja, cheesecake lembut, tiramisu, lalu di sini kue ulang tahun. Kita pilih ini aja, brownies pandan. Lalu kita ke produk unggulannya. Nah, ini bolu pandan. Kita pilih yang besar. Dan juga roti sobek pandan original. Nah, di sini ada menu keranjang, bisa kita klik. Nah, di sini ada ringkasan pesanannya. Di sini adalah tampilan untuk mengecek apakah pesanan sudah sesuai dengan yang Anda pilih. Sini udah ada 5, total sudah muncul. Subtotal pajak juga, ini 11% ya, saya aturnya. Lalu kita check out. Nah, di sini kita masuk ke metode pembayaran dan juga metode pengiriman. Kita pilih Shopee Food saja. Ini untuk alamat pengirimannya bisa ditambahkan untuk customer. Ini sudah saya tambahkan. Kita konfirmasi. Nah, ini untuk metode pembayaran. Hanya ada COD, walaupun sebenarnya sudah saya tambahkan untuk pay letter dan rekening, m-banking. Kita COD saja. Kita konfirmasi. Nah, ini untuk bagian konfirmasi pembayaran. Jadi ini sedang menunggu admin untuk mengkonfirmasi pesanan kalian. Nanti kan pembayarannya COD, otomatis langsung lanjut. Terima kasih atas pesanan Anda. Nah, di sini kita bisa cetak invoice atau pesanan kita. Nah, order berupa PDF bisa di-download. Nah, ini bisa di-download. Lalu selanjutnya sudah tinggal customer menunggu produk untuk dikirimkan dan melakukan pembayaran secara COD. Baik, itu saja mungkin untuk penjelasan pembuatan website dari Pandan Wangi Bakery. Saya Gali Rakasiwi. Silakan dilanjut ke anggota berikutnya. Terima kasih. Nama saya Jamaluddin, NIM 1925971. Di sini saya akan menjelaskan modul penjualan atau sales. Modul penjualan di dalam modul menjelaskan tentang pengelolaan seluruh proses penjualan dalam perusahaan secara terintegrasi, mulai dari awal hingga transaksi selesai. Modul penjualan membantu perusahaan agar proses penjualan menjadi lebih cepat, rapi, akurat, dan terkontrol, serta terintegrasi dengan modul lain seperti modul CRM, akuntansi, dan modul stok. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai use case diagram dan activity diagram. Pada use case diagram menunjukkan interaksi antara sales staff dengan sistem. Yang pertama, sales staff login ke sistem, membuat quotation atau penawaran, mengirim penawaran ke customer, kemudian customer mengonfirmasi hingga menjadi sales order. Lalu sales staff mengatur termin pembayaran, membuat invoice saat order atau pengiriman, kemudian sistem secara otomatis mengupdate stok, dan sales staff mengelola penjadwalan pengiriman. Diagram ini menggambarkan bahwa seluruh proses penjualan dikelola terintegrasi dalam satu sistem. Kemudian, pada activity diagram, menunjukkan alur penjualan yang dimulai dari customer melakukan pemesanan, lalu staf penjualan mencatat pesanan dan mengecek stok ke gudang. Jika stok tersedia, staf warehouse menyiapkan dan menyerahkan barang ke customer. Kemudian staf penjualan membuat nota dan customer melakukan pembayaran.
Proses berakhir setelah transaksi selesai. Baik, untuk membuat modul sales tentunya kita harus masuk ke website Odoo. Karena sebelumnya saya sudah membuat akun, maka langsung saya klik sign in dan masukkan email serta password. Nah, di sini sudah berhasil login. Kita klik apps, sales, lalu start now. Nah, di sini tinggal kita isi beberapa informasi. Ada first and last name, company, dan lain-lain. Setelah semuanya lengkap, langsung saja kita start. Nah, di sini sudah berhasil membuat modul sales. Langsung saja kita klik ke sales atau penjualan. Nah, karena untuk mempersingkat waktu, berhubung kelompok saya sudah membuat menggunakan 7 modul yang sudah terintegrasi, jadi pembahasannya akan menggunakan modul yang telah dibuat tersebut. Dalam modul sales terdapat beberapa menu. Yang pertama, menu order yang mencakup beberapa submenu seperti penawaran atau quotation untuk membuat dan mengelola penawaran harga, order untuk melihat transaksi yang sudah dikonfirmasi, penjualan tim untuk memantau kinerja tim sales, dan pelanggan untuk mengelola data customer. Pada menu siap difakturkan terdapat 2 submenu, yaitu order siap difakturkan yang berisi data daftar transaksi penjualan yang memenuhi syarat untuk penagihan, order penjualan untuk upsell yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang penjualan tambahan kepada pelanggan berdasarkan transaksi sebelumnya. Di dalam menu produk terdapat 2 submenu utama, yaitu produk yang berisi daftar seluruh produk yang ditawarkan, lalu daftar harga yang digunakan untuk mengatur harga produk, termasuk perbedaan harga berdasarkan pelanggan, kuantitas, atau periode tertentu. Di dalam menu laporan terdapat beberapa kategori analisis, yaitu penjualan untuk melihat performa penjualan secara umum, salesperson untuk menganalisis kinerja masing-masing tenaga penjual, produk untuk mengetahui produk mana yang paling banyak dijual, dan pelanggan untuk menganalisis kontribusi pelanggan terhadap penjualan. Pada menu konfigurasi digunakan untuk mengatur sistem penjualan di aplikasi Odoo. Pengguna dapat mengatur produk, harga, metode pembayaran, pengiriman, diskon, hingga promosi. Dengan konfigurasi ini, proses penjualan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Sebagai contoh pengaplikasian modul sales dalam aplikasi Odoo, kita coba logout dan login kembali menggunakan akun customer. Kemudian kita pergi menuju ke menu, lalu kita pesan kue yang diinginkan. Di sini coba kita pesan bolu pandan wangi kecil, kuantitinya 2, udah termasuk pajak dan totalnya sekian. Lalu di sini ada nomor referensi dan kita coba logout kembali, kemudian login menggunakan akun admin. Kita coba cek ke bagian atau ke modul penjualan, lalu kita cek di menu siap difakturkan. Nah, pesanan yang tadi dipesan sudah masuk ke dalam sistem yang ada di sini pada menu siap difakturkan. Lalu kita coba cek kembali. Nah, di sini sudah tertera rincian harga, kuantiti, dan biaya pengiriman. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Pada bagian modul order inventory ini akan dijelaskan oleh saya sendiri Lala. Nah, di sini ada use case diagram dan activity diagram ya teman-teman. Nah, yang pertama ini modul inventory pada Odoo yang digunakan untuk mengelola stok barang di gudang ya teman-teman. Ini ada use case diagram yang sebelah kiri menunjukkan apa saja nih yang bisa dilakukan oleh staf gudang. Yang pertama nih, jadi staf gudang itu bisa login ke sistem. Staf gudang juga dapat menerima permintaan barang dari sales. Terus staf gudang juga bisa mengecek ketersediaan bahan baku, kemudian bisa reservasi barang dan picking dan packing. Kemudian staf gudang juga dapat membuat delivery order, mencatat pergerakan stok, dan yang terakhir staf gudang juga dapat melakukan stock opname atau pengecekan stok. Nah, pada bagian activity diagramnya sebelah kanan menunjukkan alur kerja staf gudang ya teman-teman, yaitu staf gudang yang pertama mengecek stok, kemudian mencatat barang masuk dan keluar, kemudian staf gudang juga merekap stok, lalu dilanjut dengan melakukan stock opname akhir bulan, dan yang terakhir staf gudang juga membuat laporan ke manajer. Intinya bahwasanya modul inventory order membantu staf gudang mengontrol stok barang dari masuk hingga keluar sampai pelaporan dengan lebih rapi dan terstruktur. Ini bakery pada aplikasi Odoo ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang inventory atau stok persediaan ya teman-teman. Kita masuk ke bagian stok persediaan. Nah, di bagian stok persediaan ini ada overview, ada operasi, ada produk, ada laporan, dan ada konfigurasi ya teman-teman. Nah, untuk di sini juga ada penerimaan, order pengiriman, dan manufaktur ya teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian produk ya teman-teman. Kita klik aja di bagian produk. Oke, produk. Nah, di sini ada beberapa produk yang udah jadi ini teman-teman. Ada labelnya juga, ada harganya juga ya teman-teman, ada ukurannya juga. Nah, untuk pertama-tama misalnya kita bikin produk ya teman-teman, produk baru. Kita klik di bagian produk di sini nih, paling pojok ini ada baru, kita klik aja. Nah, contohnya kita akan membuat produk baru nih teman-teman, misalnya brownies pandan. Misalnya brownies pandan ya teman-teman. Nah, di sini juga harus checklist ya teman-teman, penjualan dan pembelian juga. Nah, tipe produknya ini ada beberapa ya teman-teman, ada barang, ada layanan, dan ada combo. Nah, kali ini kan kita bikin brownies pandan, itu berupa barang ya teman-teman. Nah, ini inventaris. Nah, kuantitas di tangan atau stok kita tambahin aja, misalkan stoknya ada 20 ya teman-teman. Nah, harga jualnya biasanya brownies ini misalnya di 55.000. Nah, ini ada pajak penjualan juga teman-teman. Untuk modalnya terus ini juga ada di bagian kategorinya di bagian goods. Nah, untuk penjualan. Nah, untuk di bagian penjualan ini juga ini ada beberapa nih teman-teman. Ada kayak label wajib dipublikasi. Terus kategori nih teman-teman. Untuk kategorinya ini kue basah. Bisa juga dilanjut, dia juga bisa berupa kue coklat teman-teman. Pasti biasanya brownies itu coklat. Oke. Ini tunjukkan kuantitas yang tersedia. Oke. Di bagian harga. Nah, untuk di bagian harga kita tambahin harga teman-teman. Ini harga tetap, harganya di 55.000 per unit. Nah, kuantitas minimal 1. Ini daftar harga IDR Indonesia teman-teman. Nah, kita simpan dan tutup. Oke, udah. Ini di bagian pembelian ya teman-teman. Stok persediaannya. Nah, untuk stok persediaannya
Oke. Oke, kita cek ya teman-teman. Coba kita cek. Nah, ini ada brownies pandan ya teman-teman, nih udah jadi nih. Brownies pandan harganya di 55.000. Ini stoknya itu ada 20 pieces ya teman-teman. Nah, untuk fotonya nanti teman-teman juga bisa ditambahin nih untuk fotonya brownies pandan. Nah, untuk fotonya di bagian sini teman-teman bisa ditambahin. Misalnya ini misalnya kita tambahin foto ya teman-teman, dibikin galeri, dibikin unduh. Nah, ini misalnya ditambahin foto. Oke, lanjut ke bagian stok persediaan, di bagian Nah, ini ada brownies pandan, harganya 55.000, stoknya ada 20, ini ada fotonya juga. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, saya Rifki Fahal Roji. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul forecast pada sistem ERV Pandanwangi Bakery menggunakan Odoo. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu activity diagram sistem berjalan sebelum menggunakan Odoo. Jadi aktivitasnya dimulai dari staff warehouse mengecek stok. Lalu staff warehouse jika menemukan stok produk yang stoknya kosong atau minim, membuat laporan kepada staff purchasing. Setelah staff purchasing menerima laporan stok kosong dari staff warehouse, staff purchasing langsung mencari harga dan mencari supplier yang pas. Setelah itu, staff purchasing membuat PO menggunakan Excel. Setelah PO dibuat, staff purchasing mengirimkannya ke manajer untuk meminta persetujuan, dan apabila manajer belum menyetujuinya, maka staff purchasing harus mencari harga dan supplier lagi sampai menemukan yang pas. Dan apabila manajer sudah menyetujuinya, PO tersebut langsung dikirimkan kepada supplier. Apabila supplier telah menerima PO-nya, maka supplier akan segera mengirimkan produk yang dipesannya dan dikirimkan kepada staff warehouse atau disimpan ke bagian gudang. Lalu untuk notanya dikirimkan ke staff purchasing untuk dilakukan pembayaran. Kemudian setelah sistem beralih menggunakan Odoo, tentunya kegiatan purchasing menjadi lebih mudah dan simpel. Terlihat di sini terdapat use case diagram, yaitu interaksi aktor dengan sistem, di mana di sini terdapat 3 aktor. Di antaranya ada purchasing staff, warehouse staff, dan supplier. Di mana purchasing staff sendiri bisa membuat purchase order, bisa membuat RFQ, lalu bisa memvalidasi tagihan supplier. Lalu untuk warehousing staff bisa melakukan deteksi stok habis dengan sistemnya, lalu bisa menerima dan memverifikasi barang melalui sistem Odoo itu sendiri, lalu bisa mengupdate sistem stok barang. Untuk supplier juga bisa mengirimkan penawaran kepada staff purchasing. Dan ini adalah tampilan dari modul forecast. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, langsung saja kita praktekkan kegiatan purchasing pada modul forecast menggunakan sistem Odoo.
Baik, setelah kita masuk ke tampilan awal aplikasi Odoo, kita pilih modul forecast atau modul pembelian. Di sini kita juga dapat menambahkan supplier baru. Jika kita ingin menambahkan supplier baru, kita pilih order, lalu klik pemasok, lalu di sini klik baru ini untuk menambahkan supplier baru. Nah, di sini kita bisa mengisi identitas supplier barunya. Nah, dari namanya kita orang aja. Kita akan bekerja sama dengan Lina Bakery misalnya. Kita juga bisa mengisikan informasi-informasi lainnya di email. Kita masukkan saja emailnya, lina123@gmail.com misalnya. Lalu info-info yang lainnya kita masukkan. Saya akan memasukkan NPWP-nya saja. Nah, setelah info-info dimasukkan, kita langsung simpan saja supplier baru. Nah, dan sudah terdaftar. Lalu kita bisa langsung melakukan pengorderan pada supplier baru tersebut. Order pembelian, klik order pembelian, lalu klik baru, lalu kita masukkan nama suppliernya kemana. Kita misalkan itu Lina Bakery, vendor baru kita. Kita bisa mengisikan informasi-informasi lainnya di sini. Lalu sini saya akan langsung saja mengisikan produk yang akan dipesan. Kita bisa pilih produk apa saja yang akan dipesan. Ini adalah daftar produk yang telah ada di stok kita, namun saya akan memesannya kembali. Misalkan saya akan memesan brownies cookies coklat. Kuantitasnya langsung saja kita masukkan, misalkan 10. Lalu kita mengajukan penawaran harga satu piece-nya itu 15.000. Jadi dikalkulasikan 150.000 untuk 10 piece bol kukus. Jika sudah, kita langsung kirim RFQ request melalui email ke supplier, kirim. Atau kirim saja. Sudah kirim, lalu konfirmasi order. Nah, orderan sudah diajukan kepada bagian warehouse. Lalu kita harus mengecek ke bagian warehouse di bagian stok persediaan. Bisa dilihat di sini ada satu untuk diterima, langsung diklik saja. Nah, ini adalah orderan yang tadi kita buat. Di sini kenapa masuk ke bagian warehouse? Jadi bagian warehouse di sini harus memvalidasi terlebih dahulu apakah benar produk tersebut yang harus diorder. Jika sudah benar, langsung saja validasi. Nah, jika sudah tervalidasi begini, maka produk akan dikirim oleh supplier dan kita bisa langsung cek di bagian produk. Brownies cookies coklat, ini jumlahnya sudah bertambah. Kita lihat di infonya. Nah, ini ada info dibeli 10 yang tadi kita lakukan pembelian. Nah, jadi seperti itu sistem modul forecast menggunakan Odoo pada ERP Pandanwangi Bakery. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang modul Odoo, yaitu tentang modul akuntansi atau accounting. Di sini terdapat use case dan activity diagram. Yang pertama untuk use case accounting
Di sini terdapat 3 aktor, yaitu customer, accounting staff, lalu manager. Pengelolaan transaksi dan laporan keuangan yang dilakukan oleh customer yaitu melakukan pembayaran. Yang kedua, untuk accounting staff, dia dapat melakukan rekonsiliasi pembayaran, membuat laporan keuangan sesuai PSAK. Yang ketiga, membuat invoice penjualan. Lalu untuk manajer, dia dapat menutup periode akuntansi. Lalu selanjutnya activity diagram. Activity diagram di sini dilakukan oleh staff accounting. Yang pertama, menerima bukti transaksi dari pembelian, penjualan, gaji dan lain-lain, mencatat transaksi ke buku besar atau Excel. Pembayaran dilakukan manual ke bank. Selanjutnya, mencocokkan mutasi bank dengan buku kas rekonsiliasi manual. Yang terakhir, staf accounting akan melakukan laporan keuangan yang dibuat dengan buku Excel. Yang selanjutnya, berikut merupakan tampilan dari rancangan pada Odoo modul accounting. Di sini kita bisa melihat laporan keuangan penjualan, lalu di bawahnya kita bisa melihat faktur pelanggan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang pembuatan faktur di modul akuntansi. Yang pertama, kita bisa melihat di sini ada modul akuntansi. Kita klik modul akuntansi. Nah, di dalam modul akuntansi di sini terdapat menu penjualan, pembelian, tax atau pajak, ada juga bank. Namun di sini saya akan mempraktekkan tentang pembuatan faktur di menu penjualan. Yang pertama, kita klik di sini ada tombol baru, kita klik. Nah, di sini terdapat beberapa info yang harus diisi. Yang pertama, pelanggan. Misal kita memasukkan nama, misal pelanggannya namanya Albar, tanggalnya hari ini, lalu produk yang dibeli, jika semuanya sudah terisi, kita konfirmasi. Setelah kita konfirmasi, maka di sebelah kanan ini terdapat info bahwa faktur telah divalidasi. Ini untuk nomor dan referensi pembayaran sementara di skip dulu karena hanya untuk contoh. Di sini ada keterangan berarti faktur telah dibuat. Maka apabila telah dibuat, kita bisa mengirimnya ke pelanggan ataupun dicetak juga bisa. Misal di sini kita klik kirim, maka dia akan otomatis terkirim ke email dari si pelanggan. Dan jika kita menekan cetak, maka dia akan mencetak dari faktur yang kita buat. Jika pembeli sudah melakukan pembayaran, maka kita klik pada tombol bayar. Nah,
kita bisa memilih nah, jika sudah melakukan pembayaran, maka kita klik create payment. Nah, sekarang pada faktur ini sudah ada keterangan in payment, berarti sudah dilakukan pembayaran. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul CRM atau Customer Relationship Management. Di sini kita bisa melakukan opportunity baru, menginput opportunity baru dengan menginput PT ataupun kontak yang akan kita tawarkan opportunity-nya. Misalkan di sini saya akan menginput ke PT Indomaret Risma Tama. Nah, di sini kita tidak usah melakukan input email ataupun nomor telepon, karena sebelumnya ada menu kontak yang sudah kita isi email kontak tersebut dan juga nomor telepon tersebut. Nah, di sini ada perkiraan omset yang akan kita raih apabila penawaran tersebut berhasil won. Nah, kita misalkan input di sini 5 juta. Kita tambah. Nah, di sini akan akan terlihat perkiraan omsetnya ya, dan kita klik misalkan di sini. Nah, di sini ada sudah yang namanya nomor telepon, nomor email, dan juga ada beberapa menu. Nah, di sini ada menu catatan, di mana di sini untuk catatan kita, misalkan di sini tuh ada catatan apa aja yang PT Indomaret inginkan di penawaran tersebut. Kemudian di sini juga ada informasi perusahaan dan juga pemasarannya. Kemudian di sini juga ada untuk mengirim pesan ke alamat email yang sudah terinput sebelumnya. Nah, kita bisa melakukan interaksi di sini, bisa melakukan komunikasi di sini. Dan apabila nanti ada jawaban dari PT Indomaret, maka akan otomatis riwayat chatnya akan ada di sini. Selain itu, kita juga bisa melakukan input dokumen ataupun tanda tangan apabila ada dokumentasi yang akan ditandatangani lewat tanda tangan digital seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa lakukan langsung, misalkan kita langsung masuk ke opportunity tersebut, ke berkualifikasi. Kita langsung klik di sini berkualifikasi ataupun ke proposisi. Nah, apabila nanti ketika sudah di proposisi tawaran tersebut berhasil, maka kita langsung tandai sebagai won. Dan apabila gagal, kita akan tandai sebagai gagal di sini. Nah, hasil, maka akan otomatis. Nah, pada bagian saran ini bahwasanya berisi tentang untuk mengembangkan toko atau sistem tersebut ya teman-teman. Yang pertama ini uji sistem. Nah, uji sistem ini agar semua modul berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem ya teman-teman. Terus yang poin yang kedua ini meningkatkan otomatisasi supaya mengurangi kesalahan manual dalam pencatatan atau laporan kerja. Nah, terus yang terakhir ini ada integrasi dengan platform eksternal. Perkenalkan, nama saya Yosi Mutiara Nurhairunisa, NIM 192525144. Di sini saya akan menjelaskan Dari proses tersebut ini untuk mendukung pengembangan UML bisnis pada dari toko modul kue, karyawan yang telah saya buat, yaitu Nah, pertama kesimpulan singkatnya ada bahwasanya use case sistem diagram. perlu diuji Nah, di agar use case diagram berjalan ini optimal. terdapat dua aktor, yaitu adalah Ditingkatkan karyawan dan juga manajer. otomatisasinya Untuk karyawan kerja dan mengurangi bisa melakukan kesalahan, catatan serta absensi, diintegrasikan melakukan dengan login ke platform sistem, dan eksternal melakukan agar request mendukung cuti. pengembangan Sedangkan bisnis untuk tersebut ya, manajer teman-teman. bisa melakukan Sekian evaluasi dari kinerja, presentasi lalu kelompok ada kami, approve dan kurang reject lebihnya mohon cuti, dan maaf. mengupdate jadwal kinerja. Sekian, terima Sedangkan kasih. untuk Assalamualaikum activity diagram warahmatullahi wabarakatuh. sebelum tersistem, yaitu pertama ada HRD, menyimpan data karyawan dalam arsip, Excel atau Maparsip, lalu kemudian karyawan mengajukan cuti lewat WA atau kertas. Nah, setelah itu meminta tanda tangan persetujuan manajer, lalu kemudian HRD-nya memperbaharui data cuti di Excel. Jika disetujui, maka rekap absensi dibuat tiap bulan untuk payroll.
Nah, sedangkan jika tanda tangannya tidak disetujui, maka absensi dicatat manual, pinjer, print, atau daftar hadir. Kemudian saya akan menampilkan tampilan rancangan modul karyawan di aplikasi Odoo. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari modul karyawan. Yaitu pertama, kita klik dulu menu karyawan, lalu di sini ada data-datanya. Untuk menambahkan jumlah karyawan, pertama kita bisa membuat departemennya terlebih dahulu. Misalkan kita akan membuat departemen baru. Nah, di sini misalkan departemen store. Store untuk di tokonya ya. Departemen induk dari marketing. Misalkan untuk warnanya setelah kita ya. Lalu kita simpan. Nah, kita bisa cek lagi di departemennya. Maka sudah muncul ya, store. Nah, untuk menambahkan karyawannya, kita bisa klik baru. Lalu kita isi datanya, ada nama, email, nomor telepon, nomor HP. Lalu ini departemennya diisi. Ada alamat tempat kerjanya. Lalu untuk lanjutannya, ada resumenya. Sertifikatnya bisa diisi. Ada data pribadi, dan penggajian. Nah, ini misalkan saya buat namanya Anton. Ini saya coba tambahkan dulu. Nah, kita lihat di karyawannya. Nah, Anton telah tertambah ya. Misalkan kita mau mengedit riwayatnya bisa, misalkan emailnya ditambah, lalu nomor teleponnya, nomor HP-nya bisa, departemennya dari store. Jabatannya misalkan kepala store. Manajernya siapa? Misalkan lokasinya di office. Ini untuk jadwal kerjanya, work location-nya hari Senin di rumah, hari Senin di kantor, Selasa di kantor, dan untuk Sabtunya itu misalkan libur. Off day. Ini berarti di rumah. Simpan. Oke. Nah, kalau kita telah selesai membuat perubahan, maka kirim pesan. Nah, nanti otomatis datanya akan berubah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, pada bagian saran ini bahwasanya berisi tentang untuk mengembangkan toko atau sistem tersebut ya teman-teman. Yang pertama ini uji sistem. Nah, uji sistem ini agar semua modul berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem ya teman-teman. Terus yang poin yang kedua ini meningkatkan otomatisasi supaya mengurangi kesalahan manual dalam pencatatan atau laporan kerja. Nah, terus yang terakhir ini ada integrasi dengan platform eksternal seperti marketplace, pembayaran digital, dan logistik ya teman-teman. Dari proses tersebut ini untuk mendukung pengembangan bisnis pada toko kue Sweet Craft ya teman-teman.
Nah, kesimpulan singkatnya bahwasanya sistem perlu diuji agar berjalan optimal. Ditingkatkan otomatisasinya untuk mempercepat kerja dan mengurangi kesalahan, serta diintegrasikan dengan platform eksternal agar mendukung pengembangan bisnis tersebut ya teman-teman. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.